Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama gue Deva. Hari ini Enggak, nama maksudnya kemarin siapa? Nama gue Deva dan hari ini bersama Hari ini nama gua Arfan. Iya, bersama Arfan hari ini. Iya. Bukan berarti kemarin dia bukan Arfan. Cuman kita hari ini bakal ngebahas buku yaitu namanya Sayangi dirimu. Nah, kelihatan Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Ini apa sih Pak ini buku sebenarnya? Mungkin ini judulnya kelihatan biasa aja dan kayak biasanya judul kan pendek-pendek ya. Iya. Tapi ini judulnya panjang. Tapi menurut gua ya dari judul panjang ini tuh menurut gue ini ngena banget sih. Kenapa ngena banget? Karena ini bener-bener kayak tamparan buat kita, kayak kita tuh harus sayang sama diri kita dulu, baru kita bisa mikirin orang lain. Baru kita nyayang. Nah, Nah, itu dia deh. sebenarnya tuh mungkin kalau misalnya dilihat secara sekilas, ini judul tuh yapping, ibarat kata yapping dia. Cuman Nggak afdol kalau kalau misal misalnya ya nyemil dulu boleh. Nah, kenapa nih buku sangat penting, apalagi buat kita yang di generasi sekarang ini, Gen Z. Kita tuh mungkin bisa dibilang kita dalam fase mencari jati diri kita sendiri dan Betul mencari banget. pendirian kita sendiri. Setuju gua. Dan menurut gua di sini tuh ini buku nge-highlight bukan cuman satu situasi yang gede, cuman studi kasus Beberapa situasi. Iya, beberapa situasi-situasi kecil yang mungkin tidak kita sadari di suatu hidup, bahwa di kehidupan sehari-hari bahwa situasi-situasi ini adalah Yang berpengaruh banget. yang berpengaruh di diri kita dan kedepannya how we build ourselves. Dan menurut gue ini buku tuh nge-highlight bahwa situasi-situasi kecil itu sebuah bukti bahwa kita sebenarnya bisa berubah dan kita harus stop menjadi people pleaser. Itu gimana? Itu dia. Nah, sebelum kita lanjut nih, gua mau ngasih tahu ada 7 bab total di sini. Total 7 bab. Iya. Tahu dari gua, jujur kalau misalnya ditanya yang paling menarik, menurut gua ini semua yang menarik. Kenapa? Karena ini tuh ada bagian-bagian yang kayak bener-bener pas gua baca kayak relate banget. Gua kan bukan tipe orang yang suka banget baca ya. Iya, Tapi bener. entah kenapa pas gua baca ini gua kayak merasa tertarik aja karena bener-bener relate sama kehidupan gua saat ini dan sebelum-sebelumnya, dan kayak yang itu membuat hal-hal buku ini tuh menjadi menarik sih. Ya yang tadi gue bilang. Lu baca buku ini tuh secara nggak lu sadarin, lu melakukan hal-hal itu in real life dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Mungkin dari kemarin, mungkin berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu, lu sering ngelakuin hal ini demi menyenangkan orang lain. Dan maybe you don't realize it then. Tapi kalau misalnya lu pikir-pikirin lagi, emang itu tuh hal-hal yang menurut gua sangat kita mengorbankan diri kita masing-masing demi kebahagiaan orang lain, tanpa mikirin kebahagiaan It's not dan good. mental diri kita sendiri. It's not good untuk itu. Nih, contoh Bab 3 nih. Yang paling menarik. jangan berusaha terlalu keras supaya orang berubah. Nah, itu Menurut gua bab coba ini relate banget buat gua, karena banyak kadang kali bahwa kayak mungkin dari teman, mungkin dari sebuah relationship, gua tuh mikir bahwa orang tuh nggak selalu bisa diubah dan kita tuh nggak punya kewajiban untuk mengubah hal orang, nggak punya kewajiban untuk mengubah orang ini, mungkin untuk kebaikan diri mereka masing-masing. Cuman sebanyak kalian pengen mengubah orang ini untuk kebaikan diri mereka, kalau mereka emang nggak bisa berubah, mereka nggak bakal bisa berubah. Perubahan harus dari siapa? Diri kita sendiri. Itu tuh lumayan ngena, karena gue udah sacrifice beberapa friendship yang menurut gue lumayan penting, hanya demi mencoba mengubah seseorang, dan akhirnya gue harus melepaskan relationship ataupun friendship itu juga demi ya ketenangan diri gue sendiri dan menyenangkan diri gue sendiri. Dan gue nggak bisa mengubah seorang, dan gue nggak punya kewajiban untuk mengubah seorang. Nanti gimana Pak? emang ya aja gitu ya. Gitu ya. Gitu. Oke. Dari gue ya, kalau dari gue tuh yang salah satu yang paling menarik itu adalah hanya karena kau benar bukan berarti aku salah. Nah, itu tuh simpelnya itu adalah kalau misalnya menurut gue benar, belum tentu menurut
Deva itu benar. Tapi kalau Iya. misalnya menurut Deva benar, itu juga belum tentu menurut gua benar. Iya. Kenapa bisa gitu? Karena semua balik lagi dari perspektif masing-masing. Bagaimana kita melihat sudut pandang untuk melihat objek sesuatu itu tuh benar gak sih ini tuh orang kayak gini misalnya. Benar gak sih dia orang kayak gini. Kita ambil contoh aja misalnya teman gitu. Misalnya gue punya teman yang menurut gue tuh gue deket dan dia tuh baik sama gue. Tapi dari POV-nya Deva, ini temen nih kayak apaan sih? Iya, apaan sih? Aneh lu. Padahal ya itu baik lagi bagaimana kita cara menilai orang. Yes. Itu kenapa menurut gue menarik. Itu tuh bener-bener kayak ngebangun bagaimana kita bisa kayak menilai orang tuh nggak yang asal sembarangan aja. Asal Jadi ceplos-ceplos iya, gitu. jadi kita tuh bisa tahu dulu dari POV ini tuh gimana, POV ini gimana. Nah, dengan kita tahu berbagai POV, jadi kita bisa menilai orang ini tuh kayak gimana. Dan menurut gua at the end tuh kita nggak usah kayak menyudutkan orang itu, kayak ya udah. Dan dari buku ini juga yang tadi gue bilang, jangan berusaha terlalu keras supaya seorang berubah. Kita nggak usah memaksa diri dia berubah. Iya. Nah, kalau emang gak cocok, emang gak cocok. nah, kita nyangkut di sangkut pautin lagi itu ada part yang ngomongin kalau gimana cara kita bisa mengubah orang itu. Cara paling gampang adalah kita mengubah diri kita sendiri dulu. Itu karena dengan kita mengubah diri sendiri dulu, pasti orang yang tadi kita mau ubah tuh dia sadar kayak ada sesuatu yang berubah nih dari diri kita. Dan pasti dia akan merasa kayak nggak enak atau nyaman, dan dia secara tidak langsung dia akan mengubah pelan-pelan. Itu sih menurut gua. Sama ada satu bagian lagi menurut gua yang menarik, dan itu menjadi penutup yang bagus untuk buku ini, yaitu berbahagialah dengan diri sendiri. Iya. Karena sesuai judul iya bener. Sesuai judul buku ini, sayangi dirimu, berhenti menyenangkan semua orang, dan dibaktikan untuk berbahagia dengan diri sendiri. Jangan lupa mikirin diri kita sendiri dulu. Itu sebagai klimaks pada cerita ini, dan the peace ending lah menurut gua. Betul banget. Part yang paling dari menjadi di sini tuh itu ada ngebahas tentang kita terima apa adanya yang ada di diri kita sendiri. Kita tuh jangan terpaku sama persepsi orang-orang kayak standar orang-orang. Iya, ini ada salah satu tips yang paling gampang, itu kita ngadep cermin, terus kita ngeliat, kita bengong aja, kita ngeliat diri kita apa sih kelebihan dan kekurangan kita, dan itu tuh bakal menampar atau bakal menyadari diri kita sendiri gitu loh, kayak yang bisa menjadi kekuatan kita apa, yang menjadi kekuatan kita apa. Karena mungkin yang kita anggap kelebihan kita biasa aja, tapi di mata orang tuh sebenarnya tuh sangat wow banget. Wow banget. Dan menurut kita kekurangan yang kayak oh ya udah emang itu diri gua. Mungkin buat berbagai orang kekurangan kita yang ya udah biasa aja. Iya. Itu tuh sangat deal breaker untuk menjalin hubungan sama kita. Dan menurut gua goes back to Arfan's point yang tadi. Ya bisa aja kita benar di suatu mata orang, cuman di suatu mata orang kita bisa benar banget ataupun bisa salah banget, karena dia ini emang apa? Jadi itu dia. Udah sih ya, paling dari gue ya, menurut gue ini buku rekomen kalau misalnya ini bukunya nggak terlalu berat hitungannya. Iya. Karena setiap baca kayak ya akan kayak refleks aja buat baca terus gitu. Iya, karena sangat relate dan sangat realistik lah buat hidup gue. Dan menurut gue secara bukunya juga tipis gitu loh, dan itu dijuit menurut gue. Dan ya udah sih, Wan. Ya, itu aja. Mungkin satu pesan dari buat yang nonton ini dari buku ini, intinya sayangi dirimu sendiri. Saya itu maksud gua. Oke, ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Deva, ini Gua Arfan. ini Ijan. Iya. Dadah. Dadah.